Bapa di surga, kami mau mempelajari mengenal Kristus dan mengenalnya melalui firman dan mengertinya dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bisa memahami dengan baik. Pimpin sertai waktu yang singkat untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kalau kita memperhatikan bagian dari framework ini, kita fokuskan pada pribadi Kristus. Saya ulangi, kita fokuskan pada pribadi Kristus. Artinya, kalau kita mau mengenal Kristus, berarti mengenal Dia dalam natur ilahinya dan dalam atribut ilahinya. Dia ada sebagaimana adanya, sama seperti ekuvalen dengan Bapa dan Roh Kudus. Baik dalam naturnya dan atributnya, karena kita meyakini keesaan dari Allah. Allah yang esa. Keesaannya itu tidak sama dengan numerik keesaannya di dalam natur, dalam atribut, dan dalam kehendak ketetapannya. Dan di sanalah kita bisa memahami siapa Kristus. Ini penting dan perlu untuk selalu diingat bahwa Kristus yang hadir dalam sejarah, baik sebelum inkarnasi maupun setelah inkarnasi dan sekarang, adalah Kristus yang sama, yang sejak selama-lamanya dan dari selama-lamanya adalah pribadi yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini hal penting. Sehingga kalau kita menelusuri kenaturan Kristus, keatributan Kristus, maka sama seperti ini. Dia pencipta, pemelihara, penebus. Dia mutlak, person transcendent imanen. Dia tak berubah. Dia cukup pada dirinya sendiri. Dia kekal. Dia berdaulat. Dia roh adanya. Dia bermoral mutlak. Dan dia berdaulat mutlak. Ketetapannya jelas dalam kehendak yang sama. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus, keesaannya pada natur, atribut, kehendak, ini satu, esa. Namun kalau kita berbicara tentang penciptaan, pemeliharaan dan penebusan, baru kemudian kita bisa melihat, mengetahui, mengerti perbedaannya. Melalui Kristus segala sesuatu diciptakan. Melalui Kristus segala sesuatu yang diciptakan dipelihara. Melalui Kristus kita mendapatkan penebusan. Jadi perbedaannya di sini ada person atau pribadi, kaitannya dengan karya. Bapa dan Roh Kudus tidak pernah inkarnasi. Dan ini menjadi keunikan kekristenan karena hanya anak yang inkarnasi dalam konstruksi Alkitab. Jadi ini hal penting yang perlu kita pahami dengan baik. Kita sudah belajar pengenalan kita akan Kristus melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum dan saat inkarnasi dan sekarang. Di perjanjian lama, penyataan Kristus secara teofani, epifani, tipologi dijelaskan. Samar-samar, tidak konkret, dan bersifat insidentil, sementara, tidak permanen. Kehadiran Kristus yang permanen pada dirinya yang inkarnasi. Dalam keadaannya yang seperti itulah, baru kemudian kita bisa menerima perkataan daripada Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes 1, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dituliskan demikian: apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi penulis surat Yohanes ini adalah Rasul
yang langsung dipilih oleh Tuhan Yesus, murid yang ikut Tuhan sejak mudanya, sama seperti kita sekalian, masih muda dipanggil menerima Kristus, dan yang menulis Injil Yohanes, menulis kitab Wahyu. Dan Rasul Yohanes mengatakan apa yang telah ada sejak semula. Apa yang telah kami dengar, kami lihat. Ayat 2-nya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup kekal yang telah dinyatakan, berarti siapa yang menyatakan? Kristus. Karyanya itu menunjuk kepada kehidupan kekal. Bukan soal hanya masuk surga atau bukan, tetapi hidup kekal yang dinyatakannya. Siapa yang percaya, mengakui dengan mulut, percaya dalam hati, dia saat itu, momen itu, mengalami hidup kekal. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan. Jadi pengenalan kita akan Kristus memperlengkapi, membentuk, mengajak kita mengalami persekutuan, bukan pemisahan. Ini penting. Jadi di dalam perjanjian baru dengan tegas mengenal Kristus Sang Logos, mengenal Kristus pencipta, pemelihara, penebus. Kristus yang mengerjakan itu. Di dalam perjanjian baru kita mengetahui dengan jelas kisah kelahiran sampai dengan kebangkitan dan kenaikannya. Ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dipopulerkan, dijelaskan, dikaitkan dengan pergumulan gereja oleh rasul-rasul lain. Oleh Petrus, oleh Paulus, oleh Yohanes, dan murid-murid Kristus yang lain. Di dalam konstruksi berpikir demikian, maka kita bisa menerapkan prinsip pengertian mengenai CFRC, di mana Kristus menyatakan dirinya, baik di dalam penciptaan, lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dipanggil dan ditegur supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ingat Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk mendapatkan kita pengampunan dosa. Jadi dia nanti substitusi kita. Siapa yang di dalam Kristus akan mengalami substitusi, penggantian oleh Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, kalau nantinya kita membaca dengan jelas dan dengan tegas seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam suratnya, dituliskan paling tidak ada 5 hal yang menunjukkan keilahian Kristus. 5 perkataan yang penting atau tulisan yang menunjuk keilahian Kristus. Saya bacakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kalau bagi kita yang memiliki Alkitab, bersama-sama kita membacanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. 1, 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dari 5 ayat itu ada 5 pernyataan bahwa Yesus adalah pribadi kedua. Yesus adalah mediator dalam penciptaan. Yesus adalah pencipta bersama Bapa. Yesus adalah hidup dan terang. Yesus adalah invisible image of God. Kita bisa membacanya dari apa yang ditulis pada surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 15. Dituliskan dengan jelas siapakah Yesus Kristus.
Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi persis seperti yang dijelaskan dalam Injil Yohanes, Paulus pun mengkonfirmasi karena pribadi penulis ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dalam surat Ibrani juga memberi penegasan tentang siapakah Yesus Kristus. Surat Ibrani. Memang tidak diketahui secara pasti siapa penulis surat Ibrani, tetapi isinya dalam surat Ibrani ini, kita sebagai orang percaya mendapatkan pengertian mengenal Kristus. Apa yang ditulis dalam surat Ibrani ini? Ayat 1 sampai dengan 4. Kalau sudah memiliki dan bisa membukanya di handphone atau di tab atau di laptop atau di kitab suci, mari kita sama-sama membuka surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih tinggi, lebih indah daripada nama mereka. Dari surat Ibrani ini kita mendapati pengenalan kita akan Kristus. Dia ditetapkan sebagai yang berhak. Dia melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada. Dia yang inkarnasi, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga. Lalu Dia menyelesaikan semua penebusan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan Dia menyatakan bagaimana keadaan kemanusiaannya. Selain itu, di dalam surat-surat Paulus dan dalam Injil Yohanes khususnya, dijelaskan keilahian Yesus. Bahwa Yesus Kristus ilahi, karena Ia sendiri mengatakan, Aku adalah ego eimi. Setidaknya ada 7 perkataan ego eimi di dalam Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa Dia ilahi, yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Aku adalah terang dunia, roti hidup, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Aku adalah gembala, aku adalah roti, aku adalah terang. Ini menunjukkan kesetaraan keilahiannya. Jadi sekalipun dalam keadaan manusia, keilahiannya tidak berubah, tidak bercampur, tidak hilang. Hanya ditambahkan padanya kemanusiaannya. Kapan ditambahkan kemanusiaannya? Pada waktu inkarnasi. Untuk menebus kita yang berdosa. Jadi keilahiannya jelas memberikan kepada kita suatu sikap untuk benar-benar hormat dan jangan sembarangan mengucapkan atau memanggil namanya. Ingat hukum Tuhan di dalam Keluaran 20. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang ketiga, kalau kita mau buat bagiannya, jangan memanggil nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau begitu, karena Yesus Kristus yang menyatakan diri baik di PL maupun di PB, yang kita yakini adalah anak Allah, jangan sembarangan memanggil nama Yesus, menggunakan nama Yesus. Karena kita telah berdosa kepada Tuhan kalau sembarangan. Karena Dia ilahi. Yang berikutnya, Dia adalah manusia. Memang, karena Dia dilahirkan oleh Maria, di dalam kandungan Maria. Dan pada usia 8 hari disunat, pada usia 12 tahun diuji untuk bisa menjadi anak Taurat. Lalu pada usia 30 baru mulai pelayanan.
dan kemudian 3,5 tahun dia melayani, lalu menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa itu kemanusiaannya. Mengalami pertumbuhan secara fisik dan mengalami pertumbuhan secara spiritual maupun secara sosial. Dilahirkan di Bethlehem, masa kecil ada di Mesir, lalu masa kanak-kanak ada di Nazaret, sampai usia 30 tahun, baru kemudian mulai pelayanan sepanjang Galilea, sampai Yerusalem, sampai akhirnya menyerahkan nyawanya mati di Bukit Golgota. Dia mengerjakan semua tanpa ada cacat celah dan tidak ada keberdosaan. Ini penting, sehingga dua natur, bukan dua atribut ya, dua natur pada pribadi Yesus. Itu sebabnya naturnya, person, Kristus, itu ada dua natur, anak Allah dan manusia. Supaya tidak terkecoh istilah anak manusia dalam PL maupun PB, itu merujuk kepada keilahian Yesus. Jadi jangan terkecoh dengan kata anak Allah, anak manusia, berarti dua kata itu dua natur yang berbeda. Tidak. Kata anak manusia itu dikaitkan dengan keilahian Yesus. Anak manusia, anak Allah sama. Jadi kalau bicara tentang kemanusiaannya, ya dari mulai dia dinyatakan ada di rahim Maria, dikandunglah Yesus di dalam rahim Maria, mengandunglah Maria dan melahirkan Yesus. Kemanusiaannya jelas. Kita tidak menyembah kemanusiaannya, kita menyembah pribadinya. Saya ulangi, kita tidak menyembah kemanusiaannya. Kita juga tidak menjadikan suatu pengertian bahwa manusianya Yesus jadi ilahi, tidak. Jadi mesti ingat, kemanusiaan Yesus tidak menjadi anak Allah. Justru keanakannya tetap, dalam keadaan keanakannya itu dia ditambahkan kemanusiaannya. Tidak akan pernah kita meyakini dan menerima bahwa kemanusiaan Yesus yang menjadi ilahi, tidak. Jadi kemanusiaannya adalah kemanusiaannya, keilahiannya kekal selama-lamanya. Bukan saya menyembah Yesus yang jadi ilahi, tidak. Dia ilahi selama-lamanya. Justru dengan kemanusiaannya, keadaan manusia kita yang berdosa diwakili oleh kemanusiaan Yesus. Sehingga kita mendapatkan penebusan. Kita diganti, kita diwakili oleh Yesus. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Dengan demikian, maka kita bisa melihat dua natur ini. Kita melihat ada orang-orang yang menolak keilahian Kristus, orang-orang Judaisme, orang-orang yang Greka, alogi, kelompok-kelompok Gnostik, tidak menerima keilahian Kristus. Tapi juga ada orang-orang yang menolak kemanusiaan Yesus, yaitu orang-orang yang menganggap Bapa menjadi anak, anak menjadi Roh Kudus. Yesus itu hanya human yang dipenuhi oleh Roh Bapa. Itu kesalahan fatal. Kita tidak menerima ajaran Gnostik, kita tidak menerima ajaran Doketisme, tapi kita menerima bahwa pribadi anak dua natur. Silakan dipelajari pengertian ini di dalam pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Kalkedon dan pengakuan iman Konstantin. Nah, ada dua istilah yang mesti diingat, pemuliaan dan perendahan. Perendahan dulu. Kapan istilah perendahan ini terjadi? Istilah perendahan terjadi pada waktu anak Allah inkarnasi, menjadi manusia, hidup di antara manusia, mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan dan turun dalam kerajaan maut. Itu periode masa yang disebut dengan perendahan Yesus. Dari yang ilahi jadi manusia. Terus turun sampai dia berada di liang kubur, sampai dalam dunia orang mati. Itu yang namanya perendahan, titik perendahan. Nah, kapan itu terjadi pemuliaan? Pada kemanusiaan Yesus. Pemuliaan sejak kebangkitan. Kebangkitan, kemudian penampakannya 40 hari, lalu kenaikannya dan kedatangannya kembali. Itu pemuliaan. Jadi bicara perendahan mulai dari titik keilahian, bicara tentang pemuliaan mulai dari titik kebangkitan kemanusiaannya. Jadi mesti diperhatikan bagian ini. Saya ulangi, bicara tentang perendahan itu dari keilahiannya menjadi ditambahkan padanya kemanusiaan. Sampai mengalami hal-hal yang sudah kita terima karyanya, yaitu penebusan.
Titik yang namanya pemuliaan mulai dari dia bangkit. Dia bangkit dan menyatakan. Apakah kemuliaannya bertambah pada keilahiannya? Tidak. Apakah kerendahan hatinya, perendahannya mengurangi kemuliaannya? Tidak. Jadi perendahan tidak membuat keilahiannya mengalami kualitas menurun, tidak. Tetapi juga pemuliaannya tidak menambah kemuliaannya pada waktu dia bangkit. Karena apa? Karena naturnya Kristus immutability. Transcendent, immanent, immutability. Mutlak, person, immutability. Tidak berubah. Tidak berubah untuk selama-lamanya. Yang mengalami perubahan adalah kemanusiaannya. Tetapi menjadikan kita mengerti tentang Kristus. Jadi mengenal Kristus itu menjadi inti kekristenan. Kalau tidak mengenal Kristus dengan benar, kekristenan kita akan tidak jelas. Silakan dibaca pengakuan iman Konsili Nisea, pengakuan iman Konsili Konstantin, pengakuan iman Kalkedon. Nah, ini adalah tabel untuk menunjukkan perbedaan keadaan anak Allah dan manusia, naturnya, atributnya, dan karyanya. Jadi di dalam tabel ini, kalau bisa dibuat tabel ini, maka tiap kita bisa makin jelas perbedaannya, tapi bukan berarti tidak ada komunikasi pada pribadi Yesus. Sampai sini dulu pertemuan kita, penjelasan mengenai bagian ini. Semoga nantinya pada pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami tentang pribadi Kristus dan tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.